Kembali lagi di channel YouTube KPU Kabupaten Blitar sebagai sarana edukasi dan penyebar informasi berkenaan pemilu dan pemilihan. Telah hadir dua narasumber yang luar biasa bersama kita pada hari ini, yaitu dari penyelenggara pemilu dan pemilihan KPU Kabupaten Blitar dan Bawaslu Kabupaten Blitar. Ya, tema bincang kita pada hari ini adalah peran kelembagaan KPU dan Bawaslu dalam pemilu dan pemilihan. Sebelum memulai, saya punya pantun nih pemirsa. Gerun Pemilu Blitar, bubuk kacang hijau di berbagai latar, pecel tahu dulu becakar. Simak bincang KPU Bawaslu Kabupaten Blitar di channel YouTube KPU Kabupaten Blitar. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat alhamdulillah. Kira-kira Bapak ini sejak tahun berapa ya Pak bergabung di Bawaslu? Kalau bergabung di Bawaslu Kabupaten Blitar sejak tahun 2018, ya 3 tahunan yang lalu. Ya. Kalau boleh tahu ini di Bawaslu di bagian apa Pak? Kalau saya saat ini koordinator divisi penanganan pelanggaran, Mbak. Jadi divisinya ada berapa Pak kalau di Bawaslu? Divisinya ada 5, karena anggotanya ada 5. Jadi divisinya ada 5 dan saya di divisi penanganan pelanggaran. Baik, narasumber berikut kita kali ini yaitu dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Blitar. Ya, Bapak Cipta Radianto, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Nadia, dan alhamdulillah juga bisa bertemu dengan kawan saya, sahabat saya yang ada di Bawaslu Kabupaten Blitar. Lama kita tidak jumpa karena banyak kegiatan juga. Ya, dengar-dengar sebelumnya Pak Cipto pernah jadi Panwascam ya? Itu tahun berapa ya Pak? Saya di Panwascam Kecamatan Talun itu pada tahun 2018. Waktu itu pemilu ya, pemilu sampai tahun 2019. Dulu ketika saya di Panwascam, atasan saya ya ini Pak Arif Sarwani ini. Beliaunya sangat, kalau saya melihat dia sangat kompeten lah dalam membidangi divisinya hari ini. Itu Mbak Nadia. Wah, hebat sekali ya menurut kita dua sahabat yang sekarang sama-sama menjadi komisioner di Bawaslu dan di KPU. Terima kasih. Oke, dulu mungkin Blitar. Jadi ada sebagian kalangan nih yang menyebutkan kalau dua penyelenggara pemilihan dan pemilu ini seperti Tom and Jerry. Wah. KPU dan Bawaslu. Bagaimana nih menurut Pak Arif dulu? Ya, memang hubungan antara KPU dengan Bawaslu ini mungkin dulu orang mengatakan seperti Tom and Jerry gitu ya. Ya karena memang keduanya seringkali tidak harmonis gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu dulu gitu ya. Secara undang-undang sebenarnya antara KPU dan Bawaslu ini kan satu kesatuan fungsi yang tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Jadi hubungan tidak harmonis itu saya kira ini sudah banyak dievaluasi oleh pimpinan kita di Bawaslu RI maupun KPU RI, dan hari ini pun saya kira hubungan itu sudah tidak ada lagi lah. Bahwa hubungan kami antara Bawaslu dengan KPU itu ada ketegangan itu karena menyangkut tugas dan fungsi masing-masing gitu. Bisa jadi karena Bawaslu ini kan selain mengawasi peserta, tapi Bawaslu kan juga mengawasi KPU. Mungkin KPU merasa tidak enak ya diawasi, psikologi orang diawasi itu kan kadang nggak enak gitu ya. Perbuatan KPU atau tindakan atau keputusan KPU kemudian dikoreksi oleh Bawaslu, mungkin KPU nggak terima gitu ya. Nah ini, tapi saya yakin saya hubungan dengan Pak Cipto maupun dengan hubungan dengan komisioner KPU Kabupaten Blitar ini baik-baik saja secara hubungan komunikasi ya, nggak ada masalah. Bahwa kami tetap melakukan pengawasan itu ya. Nah,
Misalnya kalau kami tugas Bawaslu salah satunya kan kalau ada pelanggaran atau temuan gitu ya, itu kan harus rekomendasi ke KPU. Yang kebetulan KPU itu adalah yang menangani itu divisinya Pak Cito ya, Pak Cito ya kalau tidak salah ya. Nah, jadi ya kami tetap profesional lah. Kalau rekomendasi Bawaslu misalnya tidak tidak dilaksanakan atau tidak ditindaklanjuti oleh KPU secara lembaga ya ini ya. KPU secara lembaga ya kami profesional, Bawaslu tetap mengingatkan kepada KPU. Dan kalau sampai misalnya itu tetap dilaksanakan, nah ini kita kembali lagi kepada undang-undang. Undang-undang menyatakan kami boleh memberikan peringatan. Nah, ini peringatan ini secara kelembagaan ya, bukan kepada Pak Cipto secara personal. Mungkin itu, Pak. Ya, kita dengarkan juga dari Pak Cipto. Bagaimana nih menurut Pak Cipto terkait pengistilahan Tom and Jerry? Kira-kira siapa Tom, siapa Jerry sih, Pak? Bagi kami di KPU istilah Tom and Jerry itu adalah istilah yang sangat klasik ya sebetulnya. Tapi pengistilahan seperti itu justru unik bagi kami di KPU karena dilihat dari dua karakter tokoh ini sangat berlawanan. Yang satu kalau kita berbicara tentang penyelenggara pemilu, yang satu ngomong pengawasan, yang satu ngomong penyelenggaraan. Sebetulnya ini ada keterkaitan dan KPU sendiri dalam melakukan tugas tentu ini tetap berkiblat pada sebuah aturan. Dalam hal ini ada undang-undang, ada PKPU yang mengatur berkaitan dengan kinerja KPU. Nah, hubungan antar lembaga ini selama kita melakukan tugas itu tidak ada ragu sama sekali kalau kita ngomong berkaitan dengan tugas. Kemudian kita ngomong berkaitan dengan personal masing-masing, justru kita selalu welcome dengan teman-teman yang ada di Bawaslu. Ketika ada satu kegiatan yang harus kita pahamkan berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan undang-undang atau PKPU-nya seperti ini, maka kita sebagai lembaga penyelenggara yang ada di KPU itu sering minta masukan kepada kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang ada di Bawaslu untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan pemahaman agar di lapangan itu nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu Mbak Nadia. Ya, kita sampai gitu Pak. Artinya koordinasi kami saya kira sejauh ini masih sangat baik sekali ya. Baik terkait. Intinya kita semangatnya sama kok. Ini pemilu maupun pemilihan ini sukses gitu ya, lancar semuanya dan demokratis. Mungkin itu tambahan saya. Oke. Ya, nambah lagi bahwa kita melakukan tugas, Mas Arif Sarwani ini melakukan tugas pengawasan di KPU menyelenggarakan secara teknisnya, itu bagi kami bagian dari semangat dan komitmen kami dalam penyelenggaraan pemilu ini agar pemilu yang akan datang itu lebih berintegritas. Itu menjadi komitmen kami baik di Bawaslu maupun di KPU. Bagaimanapun output daripada pemilu berintegritas itu ya terkait dengan kinerja, terkait dengan hasil yang sesuai dengan harapan masyarakat. Saya kira itu yang perlu saya tegaskan di sini bahwa komitmen dan komitmen dan apa tadi saya lupa. Yang penting komitmen inilah yang harus kita jaga untuk menjadikan pemilu yang ke depan, pemilu 2024 ini pemilu yang betul-betul berintegritas. Ya itu. Oke, mungkin di sini dulu pemilih kita banyak yang penasaran ya. Sebenarnya boleh diceritakan Pak Arif untuk Bawaslu itu garis besarnya tugasnya apa sih Pak? Kalau tugas Bawaslu menurut ya
undang-undang ya, karena kita acuannya semua undang-undang yang melakukan pencegahan gitu ya, melakukan pencegahan, melakukan pengawasan, kemudian juga melakukan penindakan gitu ya terhadap proses dari pemilu maupun pemilihan. Itu garis besarnya. Kalau saya jelaskan itu banyak sekali karena setiap divisi itu punya tugas masing-masing seperti itu. Nah, kan Bawaslu itu mengawasi KPU. Kalau Bawaslu sendiri ada yang mengawasi nggak sih, Pak? Kalau yang mengawasi tugas kami, saya kira masyarakat ya. Karena memang undang-undang mengamanatkan bahwa Bawaslu itu memiliki kewenangan maupun tugas untuk mengawasi kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU. Tapi kita sendiri baik KPU maupun Bawaslu gitu ya, itu kalau diantara kami gitu ya, ada yang melanggar gitu ya, itu masyarakat bisa melaporkan, namanya DKPP ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini adalah Dewan Kode Etiknya penyelenggara pemilu. Dan alhamdulillah saya kira Kabupaten Blitar jangan sampai juga itu ya dilaporkan ke DKPP gitu ya. Saya kira karena kinerja saya kira masih dipercaya oleh masyarakat, makanya sampai hari ini tidak ada dan jangan sampai ada laporan ke DKPP. Ya, pengawasannya Bawaslu berarti atas kinerjanya dari KPU. Mungkin Pak Cik bisa menjelaskan juga KPU itu sebenarnya ngapain sih, Pak? Kalau KPU secara keseluruhan ya ada yang berkaitan dengan penyelenggaraan, ada yang berbicara tentang kampanye, ada yang berbicara tentang teknis penyelenggaraan, ada yang berbicara tentang logistik pemilu berkaitan dengan surat suara dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita berbicara divisi hukum itu apalagi untuk secara lembaga KPU itu memang sudah diatur dalam Undang-Undang 7 2017. Sementara di PKPU 8 2019 itu juga sudah diatur bahwa berkaitan dengan adanya rekomendasi saran perbaikan, KPU wajib untuk melaksanakan rekomendasi maupun saran perbaikan yang dilayangkan oleh Bawaslu. Kalau kita tidak melakukan hal itu ya KPU kena masalah. Hal ini ya bisa ada ada peringatan dan sebagainya. Ya mungkin bisa diceritakan Pak, sejauh ini apa ada contoh dari yang dilayangkan surat cintanya oleh Bawaslu ke KPU mungkin? Kalau surat cinta Bawaslu itu banyak ya, banyak surat cintanya itu mulai dari kemarin itu mulai dari berkaitan dengan rekrutmen tenaga ad hoc, kemudian berkaitan dengan hari ini yang dikerjakan oleh KPU berkaitan dengan data pemilih berkelanjutan ini juga banyak saran yang atau surat cinta yang masuk ke KPU. Nah, akan tetapi ini tetap menjadi prioritas kita ketika ada sebuah saran perbaikan atau sarperah, bahasanya itu dari Bawaslu, sarper dilayangkan ke KPU, KPU ya tetap harus menindaklanjuti. Entah itu melalui bersurat, entah itu kita datang langsung ke lembaga Bawaslu. Agar ibaratnya kalau lagu itu biar tidak ada dusta di antara kita gitu sama Pak Arif itu. Karena bagaimanapun masyarakat itu kan menilai bahwa tadi sudah disampaikan bahwa ibaratnya KPU sama Bawaslu Tom dan Jerry yang dimana Tom dan Jerry inilah kalau tidak ketemu itu dicari-cari, kalau ketemu ya beda pandangan itu biasa, itu dinamika bagi saya seperti itu. Dan asiknya di penyelenggaraan seperti itu. Mana asiknya Pak? Pak Arif asik dengan pengawasannya, kita asik dengan yang diawasi, tapi yang diawasi ya fine-fine saja dan tetap menjalankan sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku. Kira-kira nih kalau dibalik Pak Arif sebagai KPU dan Pak Cipto sebagai Bawaslu, gimana perasaannya Pak?
sebagai yang diawasi dan sebagai yang mengawasi. Lebih enak yang mana Pak kira-kira? Ya kita itu pada dasarnya kan ya pelaksana dari aturan aja Mbak. Kalau memang tugasnya mengawasi ya mengawasi. Kalau tugasnya diawasi ya harus terima juga diawasi gitu loh. Jadi ya Tom and Jerry itu kan ya istilah lama karena memang ego masing-masing itu masih sangat kuat gitu ya. Saya kira sampai hari ini itu banyak kasusnya. Kalau dulu itu karena apa seperti itu karena hubungan antara KPU dan Bawaslu ini sampai kepada laporan ke DKPP, saling melapor, misalnya antara Bawaslu Kabupaten Blitar dengan KPU Kabupaten Blitar gitu ya. KPU Blitar tidak melaksanakan rekom dari Bawaslu, Bawaslu lah melapor ke DKPP. Begitu juga KPU merasa misalnya Bawaslu sewenang-wenang gitu ya. Menurut KPU ini tidak sesuai nih rekomnya ini dan sewenang-wenang terhadap KPU, KPU lapor ke DKPP. Nah, itu dulu saya kira ada seperti itu. Tapi kalau hari ini kan kita masing-masing sudah punya ya tetap apa namanya sinergis lah ya. Harmonis itu secara personal gitu ya. Kalau dinamis oke, gitu ya. Kita kan punya masing-masing punya ya atasan lah bisa dikatakan itu. Kalau KPU punya KPU provinsi, kalau Bawaslu punya Bawaslu provinsi. Setiap masalah antara KPU dengan Bawaslu itu pasti masing-masing akan konsultasi gitu ya. Jadi nggak sampai ke Dewan Kehormatan gitu ya. Jadi masing-masing dengan KPU berkonsultasi dengan KPU provinsi, Bawaslu Kabupaten juga berkonsultasi dengan Bawaslu provinsi. Nah ini untuk masalah-masalah juga ada. Itu Mbak ya. Sejauh yang kita tahu ini ya, dasar hukumnya kan sama ini untuk KPU dan Bawaslu. Tapi kenapa seiring berjalannya berjalannya itu sering ada yang perbedaan pendapat ya antara KPU dan Bawaslu? Kira-kira apa ya berdasarkan perbedaan itu? Siapa dulu nih? Ya. Siapa dulu? Terserah silakan. Ya kalau saya kira dari Bawaslu dulu lah ya. Karena sumber ini kan dari Bawaslu biasanya. Ya. Sumber itu makanya Bawaslu yang mendapat laporan, kemudian dikaji, kemudian direkomendasi kepada KPU. Ya, memang undang-undangnya mungkin sama gitu ya, aturannya sama gitu ya. Aturannya bahkan kalau teknis itu kan aturan di KPU, bukan di Bawaslu. Itu kan tidak membuat aturan teknis tentang ya misalnya tentang cara bagaimana berkampanye. Itu kan semuanya ada di PKPU maupun undang-undang ya, undang-undang kemudian diturunkan menjadi PKPU secara teknis di KPU. Jadi Bawaslu ini hanya memastikan sebenarnya ya, memastikan bahwa undang-undang maupun PKPU itu betul-betul dilaksanakan oleh KPU. Nah kalau misalnya ada perbedaan gitu ya, ya memang saya kira kalau kita terhadap satu masalah ya kayak seperti apa namanya pengadilan atau yang lainnya sebagaimana kita tidak berkompromi memang ya, bahwa menurut Bawaslu itu ini sudah melanggar gitu ya. Tapi bisa jadi menurut KPU itu tidak melanggar karena memang rekomendasi Bawaslu ini meskipun wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Nah ini penjelasan dari Pak Hasim ya Bawaslu KPU RI gitu ya. Meskipun wajib ditindaklanjuti, tapi KPU ini punya kesempatan untuk mengkaji kembali, mencermati rekomendasi Bawaslu. Jadi ya tetap ditindaklanjutinya adalah yaitu tadi dikaji, kemudian diteliti, kemudian apalagi nanti pajak yang kita. Jadi misalnya rekomendasinya Bawaslu menyatakan satu peristiwa ini melanggar gitu ya, melanggar pemilihan. Tapi setelah kajian KPU bisa jadi menurut KPU itu tidak melanggar gitu ya. Nah, mungkin perbedaan-perbedaan itu seperti itu. Nah, ini saya kira kalau ada perbedaan tafsir, perbedaan ini ya antara dua lembaga ini kan memang ya apa namanya punya kewenangan masing-masing itu tadi. Kalau di KPU kan ada peraturan KPU. Kalau ya. di Bawaslu apa ya? Kalau di Bawaslu ada peraturan Bawaslu namanya. Misalnya tentang pengawasan itu ada peraturan Bawaslu tentang pengawasan misalnya
pemutakhiran daftar pemilih. Dari setiap tahapan itu hampir semuanya ada. Termasuk nanti setelah pengawasan pemutakhiran daftar pemilih, nanti kalau ada pelanggaran itu namanya ada peraturan Bawaslu yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran, gitu ya. Secara umum bagaimana Bawaslu menerima laporan, kemudian menindaklanjuti laporan itu seperti apa, termasuk batas-batas waktunya diatur semuanya di situ. Oke, kita dengarkan juga Pak Cipto. Bagaimana? Bisa minum nggak apa ya Pak ya? Perbedaan pendapat dari sumber yang sama itu Pak. Iya, perbedaan pendapat berkaitan dengan yang dilakukan KPU, Bawaslu dan itu saya kira sudah menjadi tradisi, beda pemahaman itu, kebiasaan lah, kebiasaan. Sementara taruhlah ini di PKPU ya, PKPU tentang kampanye, ya. Terus kemudian di Bawaslu juga ada Bawaslunya dalam pengawasan kampanye ini seperti apa. Nah, konteks penyelenggara dengan konteks pengawasan ini memang beda-beda tipis. Kalau di PKPU-nya itu diatur tentang bagaimana cara pemasangan APK dan sebagainya. Terus kemudian di dalam pengawasan Bawaslu juga diatur sebetulnya. Nah, perbedaan-perbedaan tentang jarak pemasangan dari tempat taruhlah dari tempat ibadah itu sekian meter ya kan, menurut KPU, kemudian menurut Bawaslu juga sekian meter dan sebagainya. Tapi di lapangan ternyata tidak sesuai dengan PKPU maupun Bawaslu. Nah, inilah yang sering menjadi debatable antara KPU dan Bawaslu. Akan tapi ketika debatable ini akhirnya menemukan titik temu. Jadi bahwa perbedaan itulah yang akhirnya menemukan satu jawaban di antara lembaga KPU dan lembaga Bawaslu dalam melaksanakan tugas di tengah tahapan pemilu ya, dan tahapan pemilihan maupun tahapan pemilihan. Nah, agar kegiatan tahapan ini tetap kondusif, KPU tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada pengawasan. Kalau nggak diawasi, ya namanya juga manusia ya kan, ya, khilaf dan sebagainya itu sering itu terjadi. Khilaf entah itu kesalahan apa dan sebagainya. Akan tetapi kalau dengan adanya Bawaslu sebagai pengawasan, sebagai lembaga pengawas, inilah yang akhirnya membatasi khilaf-khilaf itu tadi, biar nggak khilaf gitu loh. Dalam melakukan kegiatan, dalam melakukan tahapan sesuai dengan aturan, kita sudah diatur dan oleh PKPU dan undang-undang. Kalau kita melenceng dari PKPU dan undang-undang itu ya tugasnya Bawaslu ya menegur kita, dan ditegur oleh Bawaslu itu sudah menjadi hal yang lumrah gitu bagi penyelenggara pemilu, dan itu mau tidak mau baik yang ada di kabupaten, di kecamatan, ad hoc-nya dan PPS-nya dan sebagainya. Dan kita selalu bersinergi selama ini, dan alhamdulillahnya di Kabupaten Blitar ini juga selalu ketika ya koordinasi itu, ketika sarper mau turun itu juga selalu koordinasi, tidak asal sarper dan sebagainya. Dan KPU dalam menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Arif Sarwani berkaitan dengan rekomendasi, tadi juga dikatakan bahwa KPU punya ibaratnya punya hak untuk menelaah lagi, mengkaji lagi. Nah, ini sudah diatur di PKPU 13/2014 kalau tidak salah, tentang
penanganan pelanggaran administrasi. Nah, di situ ada dikaji, ya kan? Setelah dikaji, Bawaslu seandainya merekomendasikan bahwa si A peserta pemilu ini melanggar berkaitan dengan administrasi. Pelanggaran administrasinya pelanggaran berkaitan dengan tata cara pemilihan. Bagi Bawaslu ini melanggar, setelah kita kaji, kita telaah lagi berdasarkan dasar hukum, berdasarkan undang-undang dan berdasarkan peraturan KPU, ternyata tidak. Seandainya ternyata tidak, ya kita dalam menjawab, menyampaikan apa yang direkomendasikan oleh Bawaslu, ya kita di situ ada lembar jawaban yang dalam memutuskan satu perkara itu tidak sekedar divisi hukum memutuskan dengan sendirinya, harus ada pleno untuk menentukan bahwa peserta ini melanggar administrasi atau tidak. Oke, dari penjelasan sebelumnya kita sudah mengerti kalau misalnya PKPU itu lebih ke teknisnya ya Pak ya? Ya, Terus untuk teknis melaksanakan pemilihan lah. Nah, berarti dalam hal ini baik KPU maupun Bawaslu semuanya harus sudah membaca tentang PKPU, semua apapun PKPU-nya itu. Kalau Bawaslu ya, Bawaslu itu nggak hanya undang-undang maupun perbawaslu, tapi PKPU pun kita baca, kita teliti lagi karena semua aturan tahapan itu secara detail itu ada di PKPU. Kita mau mengawasi kalau tidak tahu aturannya, kalau KPU kayaknya nggak baca perbawaslu, karena yang tidak terlalu ini kan. Kalau Bawaslu itu wajib juga selain membaca perbawaslu, produk dari Bawaslu, Bawaslu juga membaca PKPU karena untuk melakukan pengawasan tadi. Misalnya ya, contohnya ya, misalnya kampanye itu hanya boleh kalau pandemi kemarin itu berapa orang gitu ya, hanya misalnya 50 orang itu kan ada di PKPU ya. Kami kan harus tahu itu. Kalau melebihi batas itu, kalau kurang nggak masalah ya, maksimal 50 gitu ya. Kalau lebih baru kami mengingatkan. Kalau kami nggak membaca PKPU kan kami nggak tahu gitu. Di Perbawaslu nggak ada aturan seperti itu, adanya di PKPU. Jadi Bawaslu sifatnya memastikan, misalnya ya, memastikan bahwa peserta kampanye pemilihan ini maksimal 50 orang. 50 orang itu ya juga merujuk dari yang diatur oleh PKPU. Nah, gimana untuk dari KPU-nya? Baca Perbawaslu? Kalau Perbawaslu sebagai dasar atau penyandingan terkait dengan peraturan itu memang seharusnya harus membaca. Tidak sekedar kalau Bawaslu itu Perbawaslu, sinau Perbawaslu juga sinau berkaitan dengan PKPU. Nah, KPU harus seperti itu. Perbawaslu juga PKPU juga dibaca, Perbawaslu juga dibaca. Jadi model pengawasannya seperti apa kalau di Perbawaslu ya kan? Sehingga ketika kita melakukan tugas sudah bisa antisipasi gitu loh. Jadi menjadi hukum wajib seharusnya. Kalau menjadi penyelenggara baik itu di PKPU maupun Bawaslu, kalau Bawaslu juga harus tahu PKPU, maka KPU juga harus tahu tentang Perbawaslu. Sehingga dalam menjalankan tugasnya itu juga kita punya ragu-ragu itu Perbawaslunya mengatakan seperti itu, jika PKPU-nya mengatakan seperti itu. Tapi tetap menjadi tetap kita koordinasi, selalu koordinasi untuk di Kabupaten Blitar. Tapi kalau di kabupaten lain kita juga nggak tahu karena ya wilayahnya mereka sendiri kan. Bagaimana kita hari ini KPU Bawaslu itu menjaga setiap tahapan pemilihan maupun pemilu yang akan datang di tahun 2024 nanti, ya tetap berusaha menjadikan pemilu 2024 itu pemilu yang berintegritas sesuai dengan komitmen kita dari Bawaslu. Kita kembali lagi ke Pak Arif. Dari perjalanan panjang Pak Arif sebagai komisioner di Bawaslu, kira-kira dari hasil temuannya nih Pak, kira-kira meningkat atau menurun atau gimana nih Pak
tahun? Ya sebenarnya ya nggak terlalu panjang, cuma 3 tahun gitu ya. 3 tahun pun kalau pengalaman ya pemilu 2019 dan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Jadi ada dua pemilu gitu ya, pemilu nasional juga pemilu pilkada gitu ya. Nah, kalau dibandingkan terkait jumlah temuan maupun laporan maupun hasil penanganan pelanggaran di Bawaslu, kalau dibandingkan misalnya ya antara pemilu dengan pilkada pasti banyak pemilu. Kalau pemilu ini kan pesertanya kan partai politik yang di situ ada caleg-calegnya banyak kan, jumlahnya ya bisa ribuan gitu ya, Kabupaten Blitar gitu ya, ratusan atau ribuan lah gitu ya. Pasti setiap masing-masing peserta ini kan melakukan kampanye, aktivitas-aktivitas politik mereka. Nah, ini karena jumlah mereka banyak, otomatis tingkat pelanggarannya juga banyak gitu ya. Yes, sekitar 300-an lah kalau nggak salah itu ya hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar pada pemilu 2019. Sementara pada pilkada kemarin kita ketahui hanya ada 2 calon gitu ya. Dua pasangan calon ya jauh kalau dibandingkan dengan pemilu. Makanya hasil penanganan pelanggaran atau dugaan pelanggarannya juga nggak sebanyak pemilu. Artinya ya nggak bisa kalau dibandingkan menurun atau naik, kecuali nanti pemilu 2024. Nah ini bisa dibandingkan dengan pemilu 2019 banyak mana gitu kan. Nah kalau pilkada kemarin kita ada 36 lah penanganan pelanggaran yang itu sumbernya bisa dari laporan juga dari temuan. Dan mudah-mudahan kami harapkan kalau Bawaslu ya berharapnya tidak ada pelanggaran sebenarnya gitu. Tapi kan ya itu sulit gitu ya kalau tidak ada pelanggaran dalam sebuah kompetisi kan. Kalau pemilu ini kompetisi juga, kompetisi politik ini, kontestasi politik ini, makanya diperlukan Bawaslu gitu. Itu enggak ya. Nah kalau dari Bawaslu sendiri tuh ada nggak sih yang dilaporkan ke DKPP dari pemilu dan pemilihan yang kemarin? Ya tadi saya sampaikan alhamdulillah tidak ada dan semoga tidak ada gitu ya. Artinya memang kalau dilaporkan DKPP ini kan bisa menjadi indikator ya integritas dari penyelenggara itu sendiri. Meskipun di DKPP kan tidak langsung vonis gitu ya, pasti akan dilakukan pemeriksaan atau sidang-sidang DKPP. Kalau tidak terbukti ya direhabilitasi, kalau terbukti ya ada sanksinya, ada peringatan, ada pemberhentian sementara, kemudian ada juga pemberhentian tetap. Nah ini alhamdulillah nggak ada dan jangan sampai ada. Ya alhamdulillah, janganlah. Ya Pak Cipto, kalau melihat di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2020, kira-kira ada catatan permasalahan apa nih Pak yang menjadi garis tebal dan besarnya? Jadi surat cerita dari Bawaslu itu banyak dan bisa menjadi evaluasi untuk pemilihan ke depannya Pak. Ya gini Mbak Nadia ya, berkaitan dengan apa yang dievaluasikan barusan bahwa di tahun 2020 kemarin pemilihan bupati wakil bupati sarpernya kan banyak. Sarpernya itu kan hanya saran kebaikan berkaitan dengan kalau kita melihat sarper di Kabupaten Blitar, di KPU Kabupaten Blitar yang dilayangkan oleh Bawaslu itu kemarin waktu PPDP itu kerja PPDP itu kaitan dengan proses coklit ya. Proses coklit itu karena di masa pandemi terus ada di dalam regulasi PKPU 6 2020 itu bahwa setiap penyelenggara dalam melakukan tugasnya itu harus sesuai dengan prokes ya kan, ada masker dan sebagainya. Nah itu yang banyak karena apa?
seringnya masyarakat ya yang menjadi petugas PPDB itu kebiasaan tidak memakai sarung tangan, terus itu harus memakai sarung tangan berbahan plastik, sehingga ketika mereka itu menempelkan itu merasa risih lah dan sebagainya. Nah, ketika hal itu diketahui oleh PP kalau PTPS PTPS merupakan pengawas tempat pemungutan suara. Nah, hal ini menjadi temuan bagi kawan-kawan yang bekerja di Bawaslu dalam hal itu juga sebagai kawan-kawan di pengawas tingkat desa. Mereka itu melaporkan karena regulasinya seperti itu, bahwa di PKPU-nya sudah jelas bekerja ketika melakukan COVID itu harus sesuai dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Karena yang melakukan tugas itu bukan lalai, saya kira itu bukan lalai, karena risih ya gitu. Risih dan kemudian waktu melepas, oh tahu ya kan, tahu sebenarnya besoknya dapat surat cinta. Itu akhirnya ya kita tidak lanjuti, kita datang ke daerah atau ke desa-desa yang di mana tempat yang di mana tugas yang banyak melakukan kesalahan, ya kita edukasi lagi, kita kasih tahu lagi bahwa peraturannya seperti ini harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan ataupun dengan peraturan KPU, sesuai dengan masa pandemi kemarin 2020. Saya kira itu kalau saran banyak. Harapan saya ke depan harapan KPU kawasan kita itu ya setidaknya ada penurunan lah angka kalau bisa nih, kalau dia kayaknya enggak mungkin, kayaknya enggak mungkin. Tapi kita berharap bahwa turunlah jumlah dari saran perbaikan, kemudian jumlah dari rekomendasi dan sebagainya. Dan ini bagaimana nanti divisi dalam hal ini di Parmas ketika mengedukasi masyarakat berkaitan dengan bagaimana peran masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas, yang baik, mewujudkan impian masyarakat pemilu berintegritas. Saya kira gitu. Dan tidak hanya divisi Parmas saja, semua divisi, semua anggota KPU, semua petugas yang ada di KPU itu ya harus untuk memberitahukan bahwa aturannya seperti ini dan kamu jangan melanggar. Kalau kamu melanggar pasti akan kena sanksinya. Sanksinya juga itu tadi sanksi yang diberikan oleh Bawaslu dan berupa rekomendasi kita yang diberikannya ya bisa teguran tertulis dan sebagainya. Ya, seperti yang menurut pemilih kita ketahui ya, dari RDP atau rapat dengar pendapat antara KPU, Bawaslu, pemerintah dan DPR itu sudah diputuskan untuk pemilu diadakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan pemilihan pada tanggal 27 November 2024. Kira-kira nih, apa saja yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu untuk mempersiapkan untuk 2024 tersebut? Silakan dari KPU dulu. Kita di daerah itu kan dalam persiapan itu sebenarnya kita sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari itu sudah melakukan persiapan pasca pemilihan bupati wakil bupati kemarin, KPU Kabupaten kita yang tugas yang harus selalu update itu kan berkaitan dengan data berkelanjutan dan ini selalu dilakukan oleh KPU untuk pemilihan atau pemilihan umum di 2024 agar data pemilih itu selalu update dan akurat waktu di 2024 nanti pemilu 2024 nanti. Sehingga bukan hal itu saja sebetulnya, banyak evaluasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU RI
untuk KPU yang di bawah ya kabupaten kota itu untuk selalu mengikuti rapat-rapat dengan KPU provinsi maupun KPU RI dalam rangka evaluasi kegiatan di mana menyongsong tahun 2024 itu pemilihan umum itu betul-betul yang saya katakan tadi, pemilu yang berintegritas itu. Ya, sebelum pemilu dan pemilihan itu kan pasti ada tahapannya ya Pak. Iya. Untuk persiapannya itu dimulai sejak kapan sih Pak? Kalau dimulai sejak kapan ya? Kalau hari ini kita sudah dengar semua kemarin ya dan pertanggal 24 bahwa KPU RI, Bawaslu, DKPP, pemerintah, Mendagri itu sepakat tanggal 14 Februari untuk pemilunya. Kemudian di pilkadanya atau pemilihan kepala daerah itu 27 November ya kan. Nah, hari ini yang kita tunggu itu berkaitan dengan kapan tahapan ini dimulai? Ya, itu yang saya tanyakan Pak. Kapan tahapan ini dimulai? Nah, kita hari ini sedang menunggu PKPU jadwal itu tadi, jadwal tahapan dan. Berarti masih belum ada draftnya nih Pak, atau sudah ada tapi belum disahkan? Kalau hari ini masih diperbincangkan ya di tingkat KPU, kemudian Bawaslu, saya kira juga ya, masih membicarakan hal itu. Jadi kira-kira mulai tahun berapa Pak persiapannya? Kalau mau persiapan Ya. sesuai draft itu ya 2023 ya, kita ngomong sesuai draft itu sebenarnya kaitan dengan tahapan yang bicara ngomong kampanye dan sebagainya. Tapi di 2022 itu sudah ada tahapan, ada tahapan mulai rekrutmen dan sebagainya. Ya, terima kasih untuk Pak Ceko dari KPU. Untuk dari Bawaslu persiapannya bagaimana Pak? Ya, berarti pertanyaannya memang ini hal yang baru ya Pak ya. Iya. Maksudnya baru itu setelah kita tunggu-tunggu gitu ya, lama sekali gitu ya. Akhirnya disepakati pelaksanaan pemilu itu tanggal berapa? 14 Februari ya 2024 dan pemilihan itu 27 ya 27 November 2024 dan ini sesuai dengan usulan KPU ya memang Iya. Sebelumnya memang agak alot tapi ya, alhamdulillah sudah jelas gitu ya, minimal sudah jelas dulu tanggal bulannya gitu kan. Kalau tahunnya kan pasti ya 2024 kemarin kan debatannya di bulan apa ini, kalau bulan Februari ya. Februari ini kalau kita hitung mundur seperti di ya meskipun secara resmi KPU belum mengeluarkan PKPU tahapan jadwal dan program gitu ya. Tapi kalau lihat materinya KPU di RDP kemarin gitu ya, itu kan 1 sampai 7 Agustus ini kan sudah ada 2022 ya. Itu sudah ada pendaftaran partai politik. Ada pendaftaran politik. Tapi kalau dari Bawaslu tadi saya dengar sendiri dari Ketua Bawaslu RI Pak Abhan gitu ya. Itu Juni 2022 ini sudah mulai ada tahapan gitu ya. Nah, tapi Agustus itu sudah ada pendaftaran partai politik. Nah, ini juga nanti ada verifikasi partai politik dan lain-lainnya. Artinya waktu ini sebenarnya tidak lama lagi. Tidak lama lagi kita sudah running gitu ya. Jadi nggak boleh hari ini kita santai-santai saya lihat gitu ya. Nah, di Bawaslu sendiri ya sebelumnya kami tetap melakukan mengidentifikasi lah ya, menginventarisir kebutuhan terhadap nanti pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 itu. Utamanya yang pasti adalah soal anggaran ya. Soal anggaran itu sangat penting. Makanya sampai hari ini kami sudah dari Bawaslu Jawa Timur maupun Bawaslu RI gitu ya, kami secara intens gitu ya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah gitu ya. Kalau di kabupaten kita dengan Pemda gitu ya, kalau
di provinsi kemarin juga ada acara itu yang dengan para ketua itu kan untuk membahas perencanaan dan anggaran gitu ya. Artinya kalau apalagi hari ini sudah diketahui jadwal pastinya itu, ini harus cepat juga anggaran itu segera disetujui dan disepakati berapa jumlahnya. Itu terkait anggaran ya yang pertama. Terus yang kedua yang pasti sebelum kita memulai pemilu serentak 2024 ini yang bisa kami lakukan karena memang ini pakai anggarannya adalah anggaran 2022 gitu ya. Yang kami lakukan adalah di internal gitu ya. Di internal kita penguatan kapasitas. Nah ini kan setelah pilkada 2020 ini kan sudah ada mungkin agak kendor gitu ya. Kayak komisi koldernya maupun sekretariat gitu ya. Sekretariat itu kan ya karena tidak ada tahapan mungkin ada kendor. Nah ini kami kuatkan kembali gitu ya. Bagaimana tugas dan fungsi mereka, keterampilan mereka ini kita lakukan yang namanya peningkatan kapasitas gitu ya. Kami ada program itu peningkatan kapasitas terkait dengan sumber daya manusia atau staf-staf yang ada di Bawaslu Kabupaten kita. Dan ini sudah terus kami mulai. Terus kami juga kalau di Bawaslu ya tugas kami hari ini yang juga utama gitu ya. Itu pengawasan soal daftar pemilih berkelanjutan itu yang ya 2 minggu sekali atau berapa bulan sekali kami sebulan sekali ya, sebulan sekali kita kirimkan. Itu kan hasil dari apa namanya istilahnya itu koordinasi. Nah, ya itu. Jadi kita surati KPU gitu ya, uji petik kalau bahasa kita kan, uji petik beberapa kelurahan desa itu hasilnya kami bersurat ke KPU. Itu untuk tugas-tugas. Untuk yang eksternal juga kami juga melakukan meskipun tidak ada tahapan, kami melakukan kunjungan ke sekolah-sekolahan, ya pemilih-pemilih pemula terutama yang hari ini kita sasar terkait dengan sosialisasi pengawasan partisipatif ya, anak-anak SMA itu kita berikan sosialisasi terkait dengan pemilu dan pilkada. Nah itu yang kami lakukan seperti itu persiapan gitu ya. Setelah pilkada atau pemilihan kepala daerah kemarin, hari ini KPU selain ada rapat internal, kemudian rapat internal itu bersama KPUS, pilkada ataupun KPU provinsi. Nah, ada tugas atau ada program dari KPU Kabupaten Blitar berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM yang ada di KPU Kabupaten Blitar. Itu peningkatan kapasitas ini yang mengikuti bagaimana kalau saya di divisi hukum ya bagaimana staf ini nanti juga bisa untuk melakukan atau untuk membuat draft. Dan itu tidak hanya di staf KPU, staf hukum saja. Nah, itu berkaitan dengan internal. Kemudian berkaitan dengan eksternal, bagaimana peran KPU Kabupaten Blitar untuk menyongsong pemilu 2024. Hari ini tetap melakukan pendidikan pemilih di sekolah, ya kan? Karena sekolah itu banyak pemilih baru, pemilih pemula itu juga ada di sana, maka kita tetap melakukan edukasi di sana. Terus kemudian kita kerjasama dengan atau koordinasi dengan lembaga-lembaga dalam hal ini organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan untuk terus melakukan edukasi pemilihan 2024. Bagaimana nanti peningkatan partisipasinya agar partisipasi di tahun 2024 nanti betul-betul meningkat tajam. Itu harapan kita. Selain dengan kelompok disabilitas yang hari ini sering dilakukan oleh kawan-kawan di divisi
Sinarmas dan kawan-kawan di lainnya, ya kan? Terus kelompok-kelompok pemula itu juga, pemilih pemula itu juga banyak. Itu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Blitar jelang 2024. Selain itu juga berbicara tentang anggaran. Hari ini juga lagi dibicarakan berkaitan dengan anggaran pemilihan 2024. Itu ya yang saya kira perlu saya disampaikan di sore hari ini. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Arif maupun Pak Cep. Ya, kalau bicara harapan ya, kita semuanya masih menunggu regulasi-regulasi yang baru setelah adanya kesepakatan tadi ya pelaksanaan pemilu maupun pilkada serentak 2024 itu, sambil menunggu aturan-aturan yang yang masih dikeluarkan atau diterbitkan baik oleh KPU maupun Bawaslu, ya kita menjalankan program di 2022 ini. Nah, tahu nanti apakah ada perubahan setelah ada penetapan tanggal dan bulan ini. Nah, itu saya kira baik Bawaslu maupun KPU itu mau kapanpun pemilu maupun pilkada itu siap, siap kita yang mau nggak mau kita siap pokoknya. Mau pemilu tahun 2003 kita juga siap gitu ya. Kita yang di bawah ini kan hanya melaksanakan baik aturan maupun kebijakan dari atasan-atasan. Mungkin itu Mbak Nadia. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Cep dan Pak Arif. Ya. Baik, Gubernur Pemilih Blitar. Demikian bincang kita bersama KPU dan Bawaslu di channel YouTube KPU Blitar. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kedepannya kita menyongsong pemilihan dan pemilu 2024. Ya, sebelumnya saya punya pantun ini. Kopi ireng dari Wahyu, penjualnya cantik, model milenial. Kopi bareng ngobrolin pemilu, tempat asik di Cafe de Korea.